Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Kiai. Pak Kiai, apakah dari tim MUI ini perlu untuk kemudian ikut terlibat dalam tim yang dibentuk oleh Menko Pemasyarakatan Caimin untuk melakukan pengawasan terhadap ponpes-ponpes yang bangunan ini sudah tua? Ya, terima kasih sekali jika pemerintah akan membuat sebuah tim. Yang tim itu akan memonitor bangunan-bangunan pesantren terutama yang sudah tidak layak huni, tidak layak dipakai. Itu siapapun nanti timnya yang dibentuk, kita ucapkan terima kasih dan appreciate. Dan itu yang mungkin salah satu yang sangat membantu kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nomor dua, jikapun nanti ada tim yang dibentuk, itu pasti akan beberapa ahli-ahli yang berbeda-beda, dan saya harap dari orang pesantren yang mengerti pesantren, yang memang ibaratnya lahir pendidikannya dari pesantren, itu juga bagus untuk diikut sertakan. Karena untuk komunikasi dengan kiai-kiainya, komunikasi dengan pimpinan-pimpinan pondoknya itu nanti akan lebih mudah jika ada orang pesantren, orang pondok pesantren atau ex alumni pondok pesantren yang sekarang di DPR ya banyak, yang sekarang jadi menteri ya banyak, yang sekarang jadi pimpinan-pimpinan di Republik ini juga banyak, bisa diambil khusus dari MUI jikapun itu dibutuhkan, ya siap semualah, siap insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Saleh. Pak Saleh, jika kemudian ini kan kita berandai-andai ya, pemerintah akan tetap melanjutkan untuk menggunakan APBN dalam hal pembangunan ulang untuk pondok pesantren, termasuk juga memberikan perhatian terhadap ponpes yang tua. Bagaimana kemudian mekanisme pengawasannya nantinya? Jadi kalau pengawasan itu apapun program yang dikerjakan oleh pemerintah yang memakai dana APBN tentu itu harus diawasi. Ya. Yang pengawasan itu kan tentu berjenjang. Berjenjang itu bisa di internal kementerian yang memakai uang itu atau mengeluarkan uang itu. Katakan tadi nanti PU mungkin ya, karena yang bicara di publik yang akan membantu adalah PU, katakan seperti itu. Mereka kan punya inspektorat sendiri. Inspektorat itu tugasnya ya tentu adalah untuk melakukan pengawasan kerja-kerja daripada kementerian itu sendiri. Termasuk diantaranya penggunaan uang paling utama. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah juga punya lembaga-lembaga pengawas keuangan lain seperti BPK misalnya seperti itu, yang juga akan tentu diminta untuk ikut mengawasi ini secara langsung. Dan sebagai anggota DPR, lembaga legislatif, DPR juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dalam artian pertama, apakah regulasi yang dipakai dalam pembangunan tersebut sudah sesuai. Jangan sampai ternyata aturan hukumnya nggak ada tapi dibuat. Nah, itu kan tidak boleh melanggar. Itu penting sekali. Kalau ada kira-kira yang akan melanggar tentu akan diingatkan supaya jangan sampai ada pelanggaran. Kemudian yang kedua, tentu DPR juga berhak untuk melakukan pengawasan dari sisi penggunaan anggaran itu, karena tugas DPR itu kan hanya 3 sebetulnya, yaitu membuat undang-undang, yang kedua mengesahkan anggaran, yang ketiga melakukan pengawasan. Jadi tentu tadi legislasinya atau undang-undangnya diperiksa, kemudian penggunaan uangnya juga diperiksa. Nah, supaya apa? Supaya penggunaan uang itu dimanfaatkan secara efektif. Dan perlu juga ditegaskan di sini bahwa khusus untuk pesantren sekali lagi dananya hanya dari Kementerian Agama. Beda dengan Kementerian katakanlah Pendidikan Nasional. Itu kan tadi ada dari pemerintah kabupaten, mulai dari TK, SD, SMP. Nanti untuk SMK dan SMA itu dari provinsi. Tapi untuk perguruan tinggi dan seterusnya itu saya dengar juga anggarannya dari pemerintah pusat. Jadi ada berjenjang kalau di situ. Tapi kalau Kementerian Agama memang anggarannya ya dari Kementerian Agama saja sampai ke pondok pesantren, sampai ke bawah sana Raudatul Atfal, ke katakanlah TK-TK yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Nah, ini semua kan kita lihat regulasi apa yang dipakai untuk ini. Nah, jadi harapan saya sebetulnya kalau memang ada anggaran itu ya bukan hanya dari anggaran pendidikan, malah justru bisa diambil dari alokasi yang lain. Nah, ini yang tahu tentang di mana anggaran yang bisa dipakai itu adalah tentu pemerintah. Jadi kemudian yang berikutnya khusus untuk penggunaan anggaran itu sebetulnya tidak ada lagi berizin yang harus diminta dengan DPR, karena kita sudah mengesahkan APBN. Jadi APBN tahun 2026 kan sudah keluar, anggarannya sudah ada. Jadi tinggal melihat alokasi mana yang bisa dipakai
yang sesuai tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, itu yang kita ambil dan itu yang kita alokasikan ke sana gitu. Sehingga dengan demikian ini pembangunannya justru akan lebih bagus dan betul-betul bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat kita. Dan ini yang saya kira juga menjadi perhatian publik ya. Mudah-mudahan ya apa yang terjadi di pesantren Al-Khazini ini bisa jadi cermin juga untuk semua introspeksi supaya kita lebih istilahnya katakanlah hati-hati dalam membangun dan juga menyediakan sarana prasarana pendidikan supaya bukan hanya tadi jumlah santri dan gurunya yang banyak tetapi justru malah tadi bangunannya tidak diperhatikan dengan baik gitu. Oke. Pak Kiai, kan belum ada verifikasi nih, apa yang harus dilakukan oleh pesantren untuk mengamankan asetnya? Ya sebelum ada verifikasi, ini berangkatnya kan dari Al-Khazini ya. Mungkin apakah ini akan diarahkan kepada Al-Khazini lebih dulu, atau apakah ini akan nanti tim melihat semuanya, kira-kira mana sih yang lebih membutuhkan. Pesantren-pesantren tua akan dilihat yang santrinya banyak, ataupun apa yang akan dilakukan, saya yakin nanti akan ketemu mappingnya, akan ketemu hal-hal yang dibutuhkan yang lebih urgen. Itulah intinya yang memang nanti tim ini yang akan bergerak, akan bekerja ke arah sana. Adapun anggaran, tadi telah disampaikan oleh Pak Saleh Daule, itu memang haknya DPR yang membidangi komisi anggaran, entah akan diambil dari manapun sifatnya, karena pendidikan itu amanat undang-undang. Dan pesantren yang tadinya hanya belajar agama saja, sekarang setiap pesantren sudah dari mulai TK sampai perguruan tinggi, ada yang ngikut Diknas, ada yang ngikut Dikti, ada yang ngikut Kementerian Agama. Memang benar yang banyak dari Kementerian Agama, walaupun lingkupnya adalah pesantren, bahkan satu pesantren itu ada yang dari Kementerian Agama dan ada juga dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan juga perguruan tinggi. Inilah yang nanti kita lihat bisa sinergi. Jika ternyata bangunan yang nanti akan dilihat itu adalah ternyata misalnya SMP ngikut Kementerian Pendidikan Dasar, nah itu bisa diambil dari anggaran yang ada dari pendidikan dasar dan seterusnya sampai ke kementerian yang sesuai pada jalurnya itu. Oke, baik. Tentu kita terus pantau ya bagaimana perkembangannya, apakah nanti kemudian akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang diusulkan di awal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Saleh, terima kasih juga Pak Kiai sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi tentunya Anda dapat menyaksikan program lainnya yakni One on One bersama dengan Maria Assegaf. Kami pamit, terima kasih. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.